Shalom. Baik, sebelum kita mulai untuk tugas mata kuliah teologi sistematika terkait dengan pertanyaan teologis yang saya berjudul di sini mengenai keluarga kami berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, semua berkat-Mu yang selalu hadir. Jadi Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu, mohon segala salah dosa kami, layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu, mendengarkan apa yang nantinya akan disampaikan, dan biar semuanya itu terjadi menurut kehendak-Mu Bapa kami, Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini untuk berkata-kata sesuai dan seturut kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Judul kita yaitu keluarga kami berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Jadi ada beberapa bagian di sini yang sudah saya ringkas, di mana kita mulai dengan pendahuluan, yaitu konsep teologi keluarga dalam kekristenan. Nah, sebuah keluarga Kristen yang baik selaras dengan prinsip-prinsip Alkitabiah dan merupakan keluarga di mana setiap anggota memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan Allah. Keluarga bukanlah lembaga yang dirancang oleh manusia. Keluarga diciptakan oleh Allah supaya bermanfaat bagi manusia, dan manusia telah diberi tanggung jawab atasnya. Unik keluarga Alkitabiah yang paling sederhana beranggotakan satu pria, satu wanita, istrinya, dan anak mereka, baik yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Keluarga besar dapat melibatkan saudara kandung atau saudara ipar, kakek, nenek, ponakan, saudara sepupu, paman, bibi. Salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga ialah komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga untuk seumur hidup mereka. Sang suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga kesatuannya, bahkan di tengah norma kebudayaan yang tidak mendukung. Tentunya, syarat pertama bagi setiap anggota keluarga Kristen adalah bahwa mereka semua berupa orang Kristen, yakni memiliki hubungan sejati dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Efesus 5 ayat 22-33 memberikan pedoman bagi suami dan istri di dalam keluarga Kristen. Sang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi gereja, dan sang istri harus menghormati suaminya dan secara sukarela tunduk terhadap kepemimpinannya di dalam keluarga. Peran kepemimpinan suami harus dimulai dari hubungan rohaninya secara pribadi dengan Allah. Kemudian berlanjut pada pengajaran pada istri dan anak-anaknya dalam materi Alkitabiah. Para ayah diperintah mengenai para anaknya, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Seorang ayah perlu memenuhi kebutuhan keluarganya, jika tidak ia murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi, seorang pria yang tidak berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya itu tidak layak menjuluki dirinya Kristen. Itu bukan berarti bahwa seorang istri tidak boleh membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Amsal 31 menunjukkan bahwa bagaimana seorang istri saleh dapat melakukannya. Namun, memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah tanggung jawab utamanya, ialah tanggung jawab suami. Wanita diberikan kepada pria guna membantu suaminya dalam Kejadian 2 ayat 18-20. Dan mengandung anak. Suami dan istri dalam pernikahan Kristen harus saling setia seumur hidup.
Allah menyatakan nilai yang setara bagi pria dan wanita karena Ia telah menciptakan keduanya menurut gambar dan rupanya. Ini tidak berarti bahwa keduanya mempunyai peran yang sama dalam kehidupan secara umum. Wanita lebih terampil dalam memelihara dan mengasuh anak kecil, sedangkan pria lebih terampil dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi keluarganya. Jadi, meskipun secara status mereka setara, namun mereka memainkan peran yang berbeda dalam keluarga Kristen. Pernikahan Kristen yang menjadi dasar dari keluarga Kristen mengikuti pedoman Alkitabiah dalam hal hubungan. Alkitab mengecam pandangan kebudayaan yang menghalalkan perceraian, hidup bersama sebelum nikah, dan pernikahan sesama jenis. Seksualitas yang diungkapkan sesuai standar yang Alkitabiah adalah ekspresi kasih dan komitmen yang teramat indah. Di luar pernikahan, seks adalah dosa. Para anak diberi dua tanggung jawab utama dalam keluarga Kristen: mentaati dan menghormati orang tua mereka dalam Efesus 6 ayat 1-3. Menaati orang tua adalah kewajiban para anak sampai mereka dewasa, namun menghormati orang tua adalah tanggung jawab seumur hidup. Allah menjanjikan berkat-Nya atas mereka yang menghormati orang tua. Secara detail, semua anggota keluarga Kristen berkomitmen pada Kristus dan untuk melayaninya ketika sang suami, istri, dan anak semuanya memenuhi peran ilahi mereka. Maka damai dan keharmonisan menjadi citra rumah tangga mereka. Namun jika kita mengusahakan keluarga Kristen tanpa Kristus sebagai kepalanya atau tanpa mentaati prinsip Alkitabiah yang Tuhan sediakan, rumah tangga kita akan menderita. Nah, kemudian lanjut, pentingnya keluarga dan dalam kehidupan Kristen. Keluarga adalah salah satu institusi yang paling penting dan sakral dalam kekristenan. Keluarga adalah tempat di mana iman ditanamkan, nilai-nilai diajarkan, dan kasih Tuhan dirasakan secara nyata. Harapan kekristenan akan hidup kekal yaitu keyakinan bahwa hidup tidak berakhir di dunia ini, tetapi ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Bagaimana cara Alkitab menggambarkan keluarga Kristen yang baik? Yaitu keluarga di bumi. Nah, dalam Alkitab, keluarga di bumi dipandang sebagai komunitas iman yang diciptakan oleh Allah. Contohnya peran Abraham sebagai bapak orang beriman yang diberkati dengan keturunan yang banyak. Kemudian kalau konsep keluarga di surga dalam teologi Kristen, surga dipandang sebagai tempat perhentian terakhir bagi orang percaya, di mana mereka akan berkumpul dengan Tuhan dan orang-orang yang mereka kasihi yang telah beriman. Referensinya di Alkitab yaitu di Wahyu 7 ayat 9-17, di mana digambarkan bahwa orang percaya dari segala bangsa, suku, dan bahasa akan berkumpul di hadapan tahta Allah. Nah, doktrin kekristenan tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Poin ketiga. Ada 3 poin. Pertama, kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh, yaitu ajaran mengenai kebangkitan tubuh adalah pusat dari iman Kristen. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Sebab pada waktu sangkakala berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah bersama-sama dengan keluarga di surga. Harapan dan keyakinan bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat akan bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi di surga. Penghiburan dalam janji Tuhan, Yohanes 14 ayat 22-3. Ayat 2 dan 3. Yesus berkata bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga di mana Dia berada,
kita juga akan berada. Kemudian poin keempat, penghiburan dan harapan bagi keluarga yang berduka. Penghiburan dari Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan dan pengharapan bagi mereka yang berduka. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 berbicara tentang Tuhan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Keyakinan dalam pertemuan kembali bagi keluarga yang percaya kepada Kristus ada keyakinan yang kuat bahwa mereka akan bertemu kembali di surga. Ini menjadi penghiburan di saat kehilangan. Nah, inti dari pembahasan kita ini, kesimpulan terakhir yang pertama itu, keluarga adalah sumber kasih dan iman. Yaitu keluarga di bumi adalah gambaran kecil dari keluarga yang kekal di surga. Kemudian pengharapan akan kehidupan kekal. Orang percaya hidup dengan pengharapan bahwa setelah perjalanan di dunia ini selesai, mereka akan berkumpul kembali dengan keluarga mereka di surga bersama dengan Tuhan Yesus dalam kebahagiaan yang kekal. Nah, jadi sebagai orang percaya kita meyakini, kita mengaminkan setiap minggu kita ke gereja, kita di gereja Tiberias itu diberkati dengan minyak dan anggur, dan kita didoakan bahwa kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Nah, dan itu salah satu keyakinan saya dan kesimpulan ini, bahwa dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hatinya, taat dan setia, nah, maka kita percaya dan kita bergereja di Tiberias ini, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, yang siap ke surga. Dan Anda dan saya dan keluarga kita bisa berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Shalom.